Oke, selamat datang di kampus MAN 1 Pekanbaru, Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Hari ini kita akan apa ya? Kalau nostalgia kayaknya enggak. Kita akan keliling-keliling. Kita akan mengunjungi kelas-kelas yang selama ini kalian tinggalkan begitu saja. Yang sedang merindukan kalian. Kalian ada rindu dengan Pak Kepala Sekolah? Kita masuk nih. Buka nih pintunya nih. Berani? Berani. Oke, jadi semua kegiatan kalian akan terpantau melalui CCTV ruang kepala. Keren kan? Jadi nanti nggak ada nih yang sembunyi-sembunyi di sini, nggak ada nih. Jadi kalau Nggak ada yang macem-macem lagi. biasa ya, DPP dia kali itu satu kelas dia. Boleh minta suaranya, Pak? Pesan-pesan untuk anak-anak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita dalam keadaan sehat. Kemudian selawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak kami yang selalu Bapak banggakan dalam kondisi sekarang ini yang sangat luar biasa. Bapak katakan semuanya, yang pertama utamakan kesehatan kalian. Kondisi sekarang yang sangat luar biasa, kondisi COVID, maka Bapak mengajak kepada kalian semuanya mohon selalu jaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kemudian kedua, harus semangat selalu belajar. Nah, apapun rintangan, insya Allah kita hadapi bersama dengan sabar, dengan juhdi, rasa semangat. Insya Allah lebih baik hasilnya daripada tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi, anak kami, Bapak bangga kalian semuanya. Teruskan perjuangan kalian. Bapak selalu merestui kalian, mudah-mudahan kalian sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pustaka. Ada yang merindukan pustaka? Yuk kita masuk pustaka. El Haya. Assalamualaikum. Wah, Sendiri, Bang? iya. Saya lagi apa anak yang depan. Oh, lanjut. Siswa kalau datang ke sekolah nggak boleh ya? Itu nggak boleh. Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Orang tua. Oh. Jadi kalian kalau mau datang ke pustaka nggak boleh. Karena semuanya sedang dirumahkan. Oke. Ada yang mau makan? Soto? Sate? Apa lagi? Oke. Itu keadaan lapangan kita. Sendirian, Pak? Sendirian? Dikunci, Pak? Enggak ya? Oke, kita naik ke atas. Oh iya, kalian belum tahu kalau catnya baru, agak gelap. Ya, tidak segelap masa depan kalian, insya Allah. Oke, ini kelas yang beberapa waktu lalu sempat bau. Sekarang sudah normal, baunya normal. Oke, catnya baru, 12 IPS. Orang-orangnya sudah berada di kampus masing-masing. Senang, iya, guru kalian senang. Kalian lulus, bisa kuliah di tempat yang keren, keluar dari Riau, keluar dari Sumatera, dan kalian meninggalkan semuanya di sini. Mau tidak mau, semuanya akan merindukan masa SMA. Apakah saya merindukan masa-masa SMA? Oh, tentu. Oke, saya masih penasaran. Dari tadi saya ketemu ini. Oke, nanti saya akan tanyakan ke bagian kurikulum, ke Pak Ade. Apa gunanya ini? Untuk apa? Seperti punya Pak Jokowi.
kalau dia sedang berpidato. Keren ya? Semua kelas ada itunya loh. Mungkin itu terobosan. Nggak tahu untuk apa. Oke. Ini keadaan lapangan kita yang biasanya kalian bermain bola, futsal, voli, olahraga setiap sore, dan kalian telah melupakan itu semua hampir 7 bulan ya. Nih kelas apa nih? Oke, itu jadwal pelajarannya. Kita tidak tahu kapan kita bisa kembali ke sekolah lagi. Kapan kita bisa duduk di sini lagi, bersenda gurau, tidur di kelas, bahasa Indonesia, bahasa Arab, semua mapel, semua guru, semua pertemanan, semua percintaan yang ada di kelas ini. 12 Mi 4 alumni. Nggak tahu mereka di mana sekarang. Oke. Apakah kita akan masuk WC lagi? Oke. Ini WC cewek ya? Kosong. Nih, kloset. Kalau WC cewek lumayan harum. Kalau cowok mati dibuatnya. Oke, ini kelas agama ya kayaknya. Kelas apa nih? Oh, IPA 5. Ini baru kelas agama. Kotor ya? Ya nggak apa-apa. Nanti ketika kita masuk sekolah lagi, tapi ini bukannya tidak dibersihkan loh. Para petugas kebersihan ini setiap hari datang. Setiap hari mereka bersihin halaman. Ya mungkin ini tidak tersentuh. Ini tetap disapu. Kalau nggak pernah disapu nggak kayak gini hasilnya. Oke, itu dia kolamnya tanpa ikan. Oke. Semua atas izin Allah. Covid atas izin Allah. Kita libur atas izin Allah. Dan kita masuk nantinya atas izin Allah juga. Nih. Oke. Ini apa nih? Ini pelajaran saya nggak suka. Saya nggak ngerti dari SMA. Saya dulu anak IPA ya. Saya anak IPA. Kemudian mengambil jurusan kuliah psikologi, yang itu adalah jalurnya anak IPS. Kenapa? Karena saya nggak suka ada mata pelajaran hitung-hitungan. Jadi saya ambil psikologi. Dan pada akhirnya saya ketemu dengan mata kuliah statistika. Nilai saya C. Satu-satunya nilai C yang saya punya. Statistik. Sudah dicat ya? Tapi kakinya belum dicat. Mungkin catnya habis. Tapi nggak apa-apa. Sudah cukup keren. Bukan mereka. Meja dan kursi ini menunggu kehadiran kalian. Untuk dipakai, bukan untuk dirusak. Ini kayaknya bukan ruang 12 IPS 1. Ini kelas agama. Para pejantan semua kalau nggak salah. Ya. Atau yang ini ya pejantannya ya. Iya kan? 10 ASC 1. Saya pernah masuk kelas 2 ini. Oh ya. Semester ini kelas bimbingan karir, kelas BK nggak ada. Jadi kalian tidak akan menemukan pembelajaran BK ketika belajar di rumah. Meskipun tidak ada pelajarannya, tidak ada jam maksudnya, kalian boleh menghubungi guru BK masing-masing. Untuk apa? Boleh untuk ngapa-ngapain.
kalian boleh nanya tentang PR. Masih ada PR? Masa iya hari gini masih dikasih PR? Harusnya belajar, nggak harus pakai PR. Tapi kalian harus paham, harus ngerti. Meskipun kalian harus menguasai banyak mapel, ya gimana lagi, itu sistem. Saya tidak bisa melawan sistem. Jalani dengan bahagia, dengan santai, jangan jadikan beban. Nih, nikmati aja. Kalian di madrasah hanya 3 tahun. Nggak ada yang 4 tahun di madrasah. Di SMA nggak ada yang 4 tahun. Kalau kalian pintar, setelah itu kalian akan kuliah di tempat yang kalian mau. Jurusan agama, belum tentu ngambil jurusan agama juga. Seperti saya IPA, ngambil jurusan IPS. Yang IPS, yang nekat ke IPA, ada nggak ya? Nggak ada ya. Kalau IPA yang nekat ke IPS ada banyak. Jadi jangan beranggapan yang tidak IPA itu bukan anak yang pintar, enggak. Malah anak yang tanda kutip bodoh yang mengatakan IPA tuh pilihan orang-orang pintar, enggak. Anak IPA ya anak IPA, pintar di bidang IPA. Kalau kalian pintar di bidang IPS, bahagialah di bidang IPS. Kalau impian kalian di jurusan-jurusan yang IPS, nggak usah maksa masuk kelas IPA. Hanya karena paradigma IPA itu kelasnya anak-anak pintar. Enggak. Anak pintar itu anak yang memilih jurusan sesuai apa yang dia inginkan, sesuai bakat yang dia punya. Dari awal, ketika SMP, ketika MTS, contohnya, dia menguasai bidang sosial, dia menguasai bidang kelas agama. Waktu masuk SMA, nggak usah maksa kelas IPA, meskipun nilainya tinggi. Ketika dites, ketika memilih jurusan IPA, oke, dia bisa masuk kelas IPA. Tapi impian dia bukan di kelas IPA. Ya udah, kalau BK ngasih kelas IPA jangan diterima. Bilang aja, Pak, Bu, saya nggak usah masuk kelas IPA, saya masuk kelas agama contohnya. Saya mau di kelas IPS. Silahkan. Tapi yang selama ini terjadi tidak seperti itu. Nilai, kemampuan gak cocok dengan apa yang diinginkan. Maksa masuk IPA. Untuk apa? Alasan untuk dokteran. Kalau kamu gak pinter dari SD, dari SMP, ya gak usah lah. Matematikanya nilainya rendah, fisikanya rendah, biologinya rendah. Terus mau jadi dokter? Bisa, iya bisa. Bukannya gak bisa ya. Kalau sudah berusaha, insya Allah bisa. Tapi alangkah baiknya kemampuan di awal itu selaras dengan kemampuan di akhir, dengan impian gitu. Teman saya ada kok yang jadi dokter. Waktu SMA, ya saya lebih pinter sih. Saya pernah juara, juara 2 atau 3 saya lupa. Temen saya nggak pernah juara, masuk kok kedokteran, jadi dokter sekarang. Saya manggilnya Bu Dokter, tapi saya belum pernah berobat sama dia. Yang ada dia curhat sama saya. Curhat tentang ditinggal sang itu. Saya tidak mendukung kalian untuk pacaran ya. Saya dulu pacaran dengan teman satu kelas, tapi saya tidak mengajak kalian untuk pacaran. Pacaran itu nggak ada gunanya. Mending sambil jalan ya. Mending kalian gunakan masa muda untuk belajar, untuk ini kok sampah di sini ya, ada berapa bulan ini. Masa muda untuk menemukan apa namanya? Menemukan bakat, menemukan keinginan kamu mau apa sih, mau jadi seperti apa sih? Nggak tahu Pak, gimana cara nemuinnya? Kamu bisa cerita ke guru BK, kamu chat guru BK masing-masing.
Bapak, Ibu, nggak harus pagi sampai siang. Guru BK nggak punya jam. Kalian boleh chat di tengah malam sekalipun. Malam-malam kamu boleh chat Bu Yogi misalnya. Kamu boleh chat Bu Lydia misalnya. Jam 12 malam mereka masih aktif. Tapi kalian jangan chat Bu Yori. Dia punya anak kecil. Dia sedang hamil. Jam 12 dia udah tidur. Bu Im, nggak bisa juga deh kalau Bu Im ya sampai jam 8 lah. Dan nggak usah nelpon. Chatting aja. Kan bisa chatting. Kamu boleh nanya, gimana cara menemukan keinginan saya, Bu, Bapak? Saya sedang bingung, saya sedang dilema tentang apa yang saya rasakan. Karena penyakitnya siswa emang kayak gitu. Penyakitnya anak sekolah, nggak tahu mau ngapain setelah SMA. Itu kesalahan kalian, itu kelemahan kalian. Kalian mikirnya di ujung, setelah kelas 3 baru mikir saya mau kuliah di sini. Saya mau kuliah, yang penting kuliah. Yang untuk apa seperti kuliah? Kamu hanya menghabiskan waktu. Kamu hanya akan menghabiskan uang orang tua. Untuk apa coba? Di masa yang akan datang mencari kerja lebih susah. Sekarang saja mencari kerja susah. Apalagi di masa-masa kalian. 4 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 7 tahun yang akan datang. Kalau kamu nggak pintar, kamu nggak kaya, orang tuamu nggak kaya, orang tuamu bukan pejabat, makin sempurna kesusahan kamu mencari kerja. Sekarang banyak orang bilang, kerja harus bayar. Bisa jadi. Kerja harus punya orang dalam. Betul. Dan orang-orang pintar diletak di mana? Orang-orang pintar punya jatah sendiri. Kamu pintar. Oke, berarti kamu punya jatah sendiri. Contoh, kamu pintar di bidang kamu. Apa ya bidangnya? Saya batuk tapi bukan COVID ya. Saya sehat. Oh, di sini ribut. Contohnya, kamu ngambil jurusan apa? Kamu ambil jurusan guru fisika, contoh ya, seperti Bu Eliana. Tuh mobilnya tuh Eliana tuh, yang ibunya yang itu, yang cantik itu sih. Oke, Eliana teman saya, adik saya. Contohnya kamu fisika di Unri contohnya. Terus kamu pintar, menjadi yang paling pintar seangkatan. Insya Allah kamu gak akan susah cari kerja. Kerjaan nunggu kamu. Sekolah-sekolah terbaik nunggu kamu. Sekolah-sekolah terbaik itu menginginkan guru-guru yang terbaik pula untuk mengajari siswa terbaik juga. Kalian contohnya. Tuh. Kalau kamu hanya menjadi orang-orang pertengahan, teman-teman Bu Eliana contohnya, pinter enggak? Enggak pinter juga enggak. Saya enggak katain bodoh ya. Enggak ada orang bodoh di dunia. Yang ada orang enggak pinter dan orang yang tidak beruntung. Ada orang pintar, orang yang pertengahan, dan orang yang tidak pintar. Ya terus yang enggak pinter tuh mau kemana? Nah, itu yang susah. Itu yang susah dapat kerja. Pengalaman enggak punya. Pintar juga enggak. Punya kenalan relasi juga enggak, punya banyak uang juga enggak. Ya terus hidupnya mau gimana gitu. Nah, saya bingung juga nih sebagai guru BK. Saya nggak punya jawaban untuk orang-orang pertengahan. Bingung, ya bingung. Masa depan generasi muda memang terombang-ambing, betul, nggak salah sih. Di zaman saya aja teman saya masih banyak yang nganggur. No. Zaman saya lulusan saya wisuda 2015. Teman-teman saya juga yang psikologi banyak yang kerjanya tidak di bidang psikologi, dan nggak salah sih, ya betul nggak salah. Yang nganggur juga ada. Tuh.
Apalagi di zaman kalian. Tuh susah. Saya bukan nakut-nakuti ya, tapi biar kalian sadar. Hidup tidak semudah yang kalian bayangkan. Kalian mikirnya, udah tamat SMA, tamat MAN, nanti kuliah di Jogja. Oke, kuliah. Waktu kuliah nggak serius, nggak ikut organisasi, terus IPK juga biasa-biasa saja. 4 tahun selesai, oke. Cukup bangga dong kalian lulus. Iya, orang tua bangga, saya juga bangga kalian lulus. Tapi kalau hanya menjadi lulusan yang biasa-biasa saja, untuk apa? Nanti kamu kembali ke Riau lagi. Dari Jogja kamu kembali ke Riau dengan rambut gondrong, yang cewek dengan pergaulan yang seperti itu. Kembali ke Riau, jadi apa? Jadi pengangguran. Bergabung kembali dengan alumni-alumni UIN, alumni UNRI, alumni UIR, Lancang Kuning. Banyak. Setiap tahun mereka meluluskan berapa orang? Coba. Satu kampus 3 kali wisuda. Anggap satu kali wisuda 1.000 orang. Kalikan berapa kampus? Saya pernah ngitung, kemungkinan ada 10.000. 10.000 pengangguran setiap tahun. Kamu akan lulus di 4 tahun yang akan datang. 40.000. Dan guru, nah, kamu bisa cek sendiri deh. Dari kamu kelas 1 sampai kelas 3 ada berapa guru baru? Guru pengganti. Kamu bisa hitung. Selama 3 tahun berarti ada 30.000. Ya dong. 10.000 setiap tahun, 30.000 orang yang tamat. Dan selama 3 tahun itu ada nggak guru baru di MAN 1? Kamu hitung. Kalau ada, berapa jumlahnya? Kalau nggak ada ya berarti dari 30.000 orang itu nggak ada yang dapat kerja gitu. Yang keguruan juga banyak, jurusan-jurusan lain juga banyak. Ini kalau kalian nanya jurusan apa yang paling bagus, Pak? Ya saya nggak tahu jurusan apa yang paling bagus. Semuanya bagus. Yang paling saya nggak punya jawaban. Yang paling bagus itu jurusan yang kamu kuasai, yang bisa menjadikan kamu orang paling oke, yang bisa jadikan kamu nilainya punya nilai paling tinggi, lulusan terbaik. Itu jurusan yang paling bagus. Ngerti ya? Kayaknya gitu deh. Saya udah lama nih nggak cerita di kelas. Saya udah lama nggak pernah nggak pernah nyeramain orang. Ya bukan nyeramain, bukan ceramah di masjid. Biasanya saya cerita di depan siswa. Ya meskipun nggak bermanfaat kali. Oke, kita mulai tentang jurusan terbaik. Lagi-lagi saya tidak punya pilihan jawaban. Siapa yang punya pilihan jawaban kalau ditanya apa jurusan yang paling baik? Peluang kerjanya yang paling bagus apa? Profesor mana yang bisa jawab? Biar saya tanya nanti ke profesornya. Karena kita sedang membahas masa depan. Gimana caranya tahu di masa depan? 4 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Siapa yang tahu? Tuh. Bingung kan? Iya, saya juga bingung. Ketika dibombardir dengan pertanyaan yang seperti itu. Pak, saya bingung memilih jurusan. Saya maunya jurusan yang nanti cari kerjanya mudah, terus gajinya tinggi. Lah, kalau ada saya mau kuliah lagi. Tuh kan, gajinya tinggi, cari kerja mudah, kuliahnya mudah. Kamu kira ini dunia semudah itu? Enggak. Tuh. Karena itulah, karena kesulitan mencari kerja, kesulitan yang alumni alami. Jadi di semester ini madrasah kita membuat satu jurusan, pecahan dari jurusan, dari IPS. Jadi ada IPS wirausaha entrepreneur gitu. Keren kan? Tuh. Harapannya apa? Harapannya anak-anaknya di kelas wirausaha ini ya minimal nggak sebingung
jurusan-jurusan lain mereka bisa menghasilkan misalnya. Ini pendapat saya ya, kenapa kelas itu diadakan. Nanti ya pokoknya menghasilkan lah. Menghasilkan ya salah satunya adalah uang. Tapi tidak semua penghasilan itu uang ya. Jadi jangan disalahartikan. Ilmu itu juga salah satu yang penting. Teori juga penting. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah praktek. Tuh. Banyak kok anak akuntansi, anak jurusan-jurusan yang harusnya ekonominya mapan, tapi nggak mapan. Karena teori tanpa praktek nol. Nih, gini, nol, nggak ada. Dan di Man 1 banyak anak-anak yang dari awal kelas 1 dia sudah wirausaha, dia sudah menjual, dia sudah menghasilkan di usia muda. Tuh. Kelas 1 ada satu orang kemarin, dia kayaknya masuk ke kelas Olimpiade. Saya nggak tahu kenapa dia harus di kelas Olimpiade, padahal dia jago menjual. Itu pilihan. Tapi dia pengen pindah jurusan ke IPS apa ya? Saya lupa. Nggak tahu bisa pindah atau enggak. Alumni ada kelas yang paling ujung. Sekarang dia di Palembang. Ada yang tahu? Cewek? Saya tahu namanya, tapi saya nggak akan bilang. Kelas yang paling ujung. Sekarang dia di Palembang. Semoga sukses ya. Semoga dapat jodoh orang Palembang. Dan dia maunya jodohnya orang Pekanbaru. Mungkin dia punya cowok. Nah nih, anak Man pacaran. Harusnya nggak boleh. Nggak usah pacaran. Cukup berteman. Saling sayang. Ya dijaga aja rasanya. Nggak usah diungkapin. Sama-sama mendoakan. Cepat lulus. Cepat punya materi untuk membangun rumah tangga. Tuh. Kembali lagi, anak yang ujung itu, anak IPS itu, dia sekarang di Sriwijaya ya mungkin, pokoknya dia di Palembang. Dia sudah menghasilkan ketika dia di Man 1. Menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Dia berjualan. Jualannya kayaknya banyak sih. Setahu saya jilbab. Pokoknya kayak gitulah. Intinya dia menghasilkan. Bukan hanya menghabiskan uang. Tuh. Cocok ya anak IPS menghasilkan. Anak IPS berjualan online. Sekarang nih masa-masa online. Kalian bisa menjual apapun. Menjadilah wirausaha muda yang tidak hanya menghabiskan uang orang tua. Kunci. Ada yang merindukan tangga ini? Saya nggak tahu ini kunci atau enggak. Udah kunci kita naik lagi. Oke. Belajar untuk wirausaha, menghasilkan. Orang tua juga akan bangga kalau kamu bisa wirausaha. Oke, kita intip. Sibuk. Bisa diganggu. Oke. Ini kelas. Oke, saya mana tadi ceritanya ya? Oke, pokoknya gitu. Menjadi siswa terbaik di Man 1. Kemudian memilih jurusan yang menurut kalian bisa menjadikan kalian juga yang terbaik. Nantinya menjadi warna putih. Nantinya menjadi alumni kampus terbaik. Menjadi alumni jurusan yang terbaik. Yang pada akhirnya akan memudahkan jalan kalian mencari pekerjaan. Itu sih intinya. Jadi pertanyaannya lagi apa ya? Nggak ada pertanyaan. Sudah jelas. Kalau kamu menjadi yang terbaik di Man 1, kalau kamu memilih jurusan yang menurut kamu akan menjadikan kamu juga yang terbaik,
Ketiga, kamu akan menjadi lulusan terbaik. Udah selesai. Kalau kamu jadi lulusan yang terbaik, kerjaan akan ngejar kamu. Emas ditimbun dimanapun ya bakal nampak jadi emas. Lambat laun akan diambil orang. Gitu. Kalau kamu hanya menjadi besi, apalagi hanya besi yang berkarat, laku. Oke, ada yang ngambil, perusahaan ada yang butuh besi-besi berkarat. Ya tapi kan tidak sesuai harapan kamu. Kamu maunya kan kerjaannya yang bagus, kerjaan yang enak, gajinya yang besar, perusahaannya yang besar gitu. Kalau kamu hanya menjadi emas yang berkarat, kalau kamu hanya menjadi besi yang biasa, besi yang berkarat, ya kamu jadi ambil pemulung. Bukannya nggak laku, besi itu laku. Dijual di pemulung. Beda lagi, kamu jadi emas, intan berlian, ya beda. Nggak mungkin dong pemulung yang ngambil. Nah itu loh, maksudnya sih kayak gitu. Pilihan, terserah kamu mau jadi yang seperti apa, itu hak kamu. Saya ngomong kayak gini bukan saya nggak bilang diri saya juga paling bagus, enggak. Tapi kalau saya bisa mengingatkan, kenapa saya harus diam? Waktu SMA saya nggak punya guru BK loh. Nanti saya biar dengar aja guru-guru saya. Mana ada dulu guru BK-nya? Siapa coba guru BK-nya? Saya sekolah di SMA 2 Bangkinang. Kalau sekarang ada, dulu nggak ada guru BK-nya. Ya, jadi saya kuliah, ya udah. Saya dengar ada kata psikologi, kayaknya keren. Saya cek, nggak ada matematikanya, oke saya pilih. Cuman karena itu saya milih psikologi. Saya cocokkan dengan saya, oke. Saya suka mendengarkan curhat-curhatan orang. Itu teman-teman SMA dulu saya, yang cewek-cewek itu kalau curhat ke saya dari dulu. Mantan. Istri saya juga dulu sering sih cerita ke saya gitu, guys. Keren ya? Tuh, karena saya merasa cocok, oke saya pilih. Tapi pilihan saya bukan karena saya punya guru BK. Saya dulu nggak ada guru saya yang ngomong, Chandra, cari kerja itu susah. Di masa yang akan datang itu cari kerja susah. Kamu harus cari pilihan jurusan yang bagus, yang menurut kamu itu cocok. Nggak ada guru BK saya ngomong kayak gitu. Kan dulu nggak ada guru BK di kelas di sekolah saya. Tuh, jadi gitu ceritanya. Sekarang bukan hanya guru BK yang jelasin kayak gini, semua guru. Kalian boleh nanya ke mereka. Mereka akan jawab. Minta aja gambaran ke mereka. Seperti apa masa depan, mereka akan bisa gambarkan. Karena guru-guru kalian guru-guru terbaik. Yang tidak hanya memikirkan ketika kalian di Man 1. Mereka harusnya mikirin juga setelah Man 1 kalian tuh mau seperti apa, mau jadi apa, mau jadi guru yang seperti apa, mau jadi pegawai yang seperti apa, mau jadi polisi yang seperti apa, tentara yang seperti apa. Mereka akan menyadarkan kalian. Itu. Oke. Apa lagi ya? Durasi kita sih kayaknya sudah cukup. Sudah cukup ya saya ngomong. Sudah cukup. Ya jangan ceramah lah katanya. Saya hanya berbagi cerita. Saya hanya menunjukkan seperti ini loh keadaan kita sekarang. Keadaan sekolah kalian. Peliknya masa depan kalian. Oh iya, ketika kalian dirumahkan, belajar dari rumah, belajar BDR dari rumah, gitu ya. Seperti itulah rasanya menjadi seorang pengangguran. No, pengangguran tuh nggak enak. Kalian mungkin masih dapat uang saku dari orang tua. Kalau pengangguran, malu coy. Kamu sudahlah SMA dibiayain, kuliah dibiayain, menghabiskan uang banyak. Kemudian kamu kembali ke Riau, kamu menjadi pengangguran, masih mau minta gini sama orang tua? Masih punya isi kepala tuh, masih ada otaknya? Kan enggak kan? Tuh. Jadi ayolah menjadi orang-orang terbaik. Covid
membuat semuanya menjadi susah. Betul. Banyak tenaga kerja yang dirumahkan, banyak perusahaan yang pilot. Tanpa COVID mencari kerja sudah susah. No. Tadi saya nggak ada bahas COVID tuh di awalnya. Sekarang udah kita bumbui lagi dengan COVID. Seperti apa susahnya? Kelas 3 alumni ini menjadi alumni COVID. Yang kelas 1 menjadi generasi COVID. Yang baru lulus menjadi alumni mahasiswa COVID. Tuh. Bayangkan saja betapa susahnya merangkai masa depan ketika masa pandemi. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa? Belum ada teorinya. Siapa yang pernah mempersiapkan diri untuk menjalani masa-masa sulit ini? Nggak ada yang pernah. Negara mana? Coba, Amerika, Cina. Mereka sedang belajar. Sebenarnya belajar juga, orang belum pernah sampai berbulan-bulan dengan pandemi. Mungkin ada ya dulu apa namanya virus SARS atau apa itu, tapi tidak selama ini, tidak memporak-porandakan ekonomi seperti sekarang. Apalagi Indonesia. Nih, COVID belum akan berhenti. Ya mungkin ya, tapi saya rasa seperti itu. COVID belum akan berhenti dalam waktu dekat. Sebelum yang namanya yang disuntikan itu antibody. Aduh, saya lupa namanya. Pokoknya setelah negara-negara keren adidaya itu mendapatkan antivirusnya, mereka semua hidup seperti semula, berarti virus belum akan berhenti gitu ya. Jadi patokan kita bukan Indonesia. Nanti Amerika selesai dengan COVID, Cina selesai dengan COVID, Turki selesai dengan COVID, Arab selesai dengan COVID, baru tuh obat-obatannya datang ke Indonesia. Oke, karena kan kita terlambat memulai. Oke, meskipun sekarang sudah mulai diuji cobakan ke manusia. Iya, ke manusia ya. Ya. Kalau memang berhasil, saya rasa bukan Indonesia dulu yang akan dapat obat itu. Ya, kemungkinan negara-negara yang punya banyak uang gitu ya. Indonesia bukannya nggak punya uang, punya utang banyak, ya betul, kita nggak salah. Dan kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Saya rasa siapapun presidennya, ya Pak Jokowi, mohon maaf, siapapun yang akan memimpin, ya mungkin hutang tetap, tapi ya dicicil lah, cicil ya Pak. Karena siapa lagi yang akan melanjutkan membayar hutang negeri ini kalau bukan kalian semua. Oke. Ya salah satu uang itu untuk membangun labor center, membangun ruang belajar yang di belakang, berapa lantai, banyak. Intinya ya deh, kalian nggak usah mikirin negara deh, pikirkan kehidupan kalian, pikirkan masa depan kalian. Ya minimal dipikirin, dijalanin. Ketika di rumah menjadilah anak-anak yang perhatian. Suara saya dengar nggak ya? Kita masuk lagi ya. Ketika kalian di rumah menjadilah anak-anak yang menyenangkan bagi orang tua. Ya yang cewek ya cuci piring, masak, bantu orang tua. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Wah, ini tempat keren nih. Kalau saya ngomong di sini nanti dengar orang loh. Oh salah, saya malu dengerin orang. Kita ke kelas kosong aja. Kelas apa? Oke, kita lanjut. Apa tadi? Oke, ketika kalian di rumah, kalian boleh bosan mendengarkan celotehan saya. Kalian boleh skip, atau bahkan kalian boleh keluar dari akun YouTube kalian. Nggak usah didengerin. Kalau merasa penting silahkan dilanjutkan. Oke, ketika di rumah menjadilah anak-anak yang menyenangkan bagi orang tua kalian. Jangan menjadi anak-anak yang membuat
rumah menjadi tidak nyaman. Ya, bangun pagi, belajar sambil masak contohnya. Sambil bersihin rumah. Yang cowok cuci motor orang tuanya, cuci mobil orang tuanya, bersihkan halaman rumah. Kalian juga boleh mulai menanam. Belajar semuanya dari YouTube. Kalian bisa menanam cabai, menanam tomat di pekarangan. Gak usah dicangkul ya, maksudnya dicangkul ya. Kalian bisa beli polybag. Kalau nggak ada polybag, kalian bisa gunakan barang-barang bekas seperti ember bekas atau apalah itu, karung bekas. Oke. Sekarang saatnya kalian beraksi. Mau nunggu sekolah, nggak tahu kapan kita mau sekolah. Covid masih seperti ini gitu loh. Bahkan salah satu guru kita, tahu atau enggak ya kalian, salah satu guru kita, salah satu teman saya, seorang guru, ada yang sudah terjangkit COVID-19. Kita doakan, semoga beliau kuat menjalaninya, semoga sembuh, segera pulang dari karantina di rumah sakit. Amin. Itu Pak Kamizar. Gitu ya, kita doakan ya, sama-sama kita doakan. Semoga ibu guru matematika itu segera sehat, segera pulih, dan bisa tersenyum kembali. Beliau sekarang di karantina di rumah sakit Aulia bersama suami. Tetangga beliau, seorang kepala sekolah, juga sudah mendahului kita semua. Sekitar kompleks ada beberapa orang, 8 atau 10 orang, ceritanya seperti itu. Nyata, COVID ini nyata gitu. Setelah ada teman kita yang terkena, guru kita terkena, kita harus yakin COVID ini memang ada. Bagaimana caranya kita menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, ya gitulah. Kalian sudah tahu lah gimana caranya menjaga diri. Kalau nggak penting-penting amat ya nggak usah keluar. Kalau harus keluar, jaga jarak. Itu ya, paham ya? Oke, selesai. Durasi nggak perlu panjang. Kalau kalian bisa memaknai apa yang saya katakan, insya Allah bermanfaat. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nggak didengerin semua juga nggak apa-apa. Ini hanya saya hanya ingin berbagi. Ketika lama tidak berbicara di depan orang, ya rindu. Benar, saya rindu sebenarnya. Saya ingin ada orang-orang di sini yang ketika saya bicara, mereka juga bicara gitu, kan? Anak apa tuh? Anak jin, ya kan? Kalau gurunya ngomong harusnya kalian diam. Kalau gurunya nerangkan harusnya kalian mendengarkan. Syukur-syukur paham gitu. Kalau kalian tidak paham, ya kalian nggak dengerin. Bahkan orang-orang yang dengarkan aja kadang nggak paham. Tuh bayangin, apalagi kalian nggak dengerin. Nih, saya udah pakai duluan ya. Tuh ada yang dengerin tuh. Nah, makhluk. Oke, kalian paham? Saya rasa cerita kita cukup sekian. Saya sudah keliling menunjukkan seperti apa sekolah kita MAN 1 Pekanbaru dengan segala perubahannya, dengan segala perbedaannya, warna yang baru. Kita lanjutkan. Ada banyak yang baru. Mungkin tahun ajaran baru, semuanya baru. Tuh, piket yang baru. Kalau ini udah lama ya. Pohon yang baru ditebang. Nih, keren kan piketnya? Piket MAN 1 Pekanbaru. Di situ ada satpam lama, bukan satpam baru. Oke, saya akan tunjukkan kepada kalian. Oke, selamat dan sukses alumni MAN 1 Pekanbaru. Ini untuk alumni SBM, SN. Jalur apa? Kau jalur apa? Cepat bilang. Timur Tengah, Pak. Udah keluar pengumumannya? Udah. Berapa orang yang lulus? Yang kedua, Pak. Oke, Timur Tengah 2 orang. Siapa aja namanya? Jangan video. Lo. Gitu. Lo.
Karena adik-adik kelasnya biar tahu. Timur Tengah no. Orang-orang hebat. Pak, masa kami nggak ada, Pak? Nanti kalau di Timur Tengah mereka sombong. Masa ada nama juga? Iya, ini kan ini di sini, Pak. enggak. Ini dibuat waktu pengumumannya belum keluar, pengumuman kalian belum keluar. Masa uir pula di Bang. Jangan gitu. Alumni, coy. Aduh. Masa ay, kacau dah nih. Masa alumni UIR di Alumni uir, aduh segan. aduh. Jurusan apa? Itu kan belum mereka berangkat udah sombong mereka. Kan gitu, Pak. Yang mengharumkan nama negara kan. Iya, saya tahu. Enggak ya. Ketika lulus oke harum, tapi nanti ketika lulus dari sana, nah, itu harus lebih mengharumkan tuh. Bukan, Bu? Ada muka kalian di situ? Ada. Nama aja nggak ada. Memang foto itu nggak lengkap ya. Ada yang foto-foto nggak masuk kemarin. Oh, sedih yang ini, Pak. Yang penting Pak Marzuki ada. Tuh Marzuki ada di situ tuh. Nah, ini nanti dilaporkan juga. Lo nggak apa-apa kan? Saya jujur, yang penting Pak Marzukinya ada. Foto siswanya ada. Pak Marzuki ada pakai masker. Ya kamu kan terakhir keluarnya. Oh, Nanti saya masukin lagi, nanti kita buat lagi. harus besar, Pak. 2 orang cuman, Timur Tengah. Belum tahu lagi. Belum enak yang ke Mesir, Pak. Yang kamu kemana? Jelas berdua orang, Pak. Yang 2 orang mana tembusnya? Wah, Lulusnya di mana? Sudan. Sudan itu sama siapa ya? Sama si Ihsan Khairan. ah ya. Ihsan Khairan di situ. Si Sultan kemana? Sultan Sudan juga ya? Pokoknya, Pak. Pak Kemitan. Gimana? Ah, Saya susah ini, Pak. ah. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, ini kelas apa nih? Oke, pembangunan labor center. Jadi pohonnya hilang semua. WC-nya hilang. Pohon hilang. Nantinya kelas ini, lokal ini juga bakal hilang. Akan dibuat ruang belajar bertingkat. Yes. Keren. Man 1 emang keren. Jadi kalian tidak salah memilih Man 1 sebagai sekolah lanjutan. Oke. Mau ke WC? No. Bagi yang merindukan sekolah, saya kasih. Wah, ya. Oke. Ini labor ya? Labor terpadu. Jadi nanti labor bahasa kemungkinan di sini, labor BK di sini, semua labor lah. Berapa tingkat nih Bang Udin? Ya. 3 tingkat, 3 lantai. Ya agak tinggi lah sedikit. Kalau ini 2 lantai, 3 lantainya sebenarnya. Mepet masjid ya? Iya. Nanti kita bisa loncat. Oke, ini dia. Pindahin. Karena ada proyek pembangunan. Jalan layang. Kita mau pindahin. Jadi nanti kalau sudah diperbaiki waktu ujian jaringan nggak jelek lagi ya Pak? Tahun ini kayaknya ujiannya full online. Online. Jadi kita hanya Satu tingkat menyediakan masih ini. laptop dan perangkat Udah 2 sendiri. tingkat kayaknya. Ujiannya kalau untuk siswa berarti di rumah masing-masing Kalau semester belum nyaman ya di sekolah ya? masih di rumah masing-masing. Masing-masing ya? Berarti kemungkinan nilai anak bakalan bisa tinggi-tinggi ya Pak? Karena ujiannya di rumah, belajarnya di rumah. Nanti mereka tamat juga di rumah, kerja di rumah, Sekolah di rumah aja. sekolah di rumah. Tanpa sekolah nggak perlu bangunan bagus-bagus. Pak. Wah, tapi ini dibangun Pak. Gimana nih? Pembangunan berjalan terus. Ini ada teman baru kita. Ada yang mau kenal? Mas, udah punya cewek belum Mas? Itu lagi. Nanti Kemarin udah tanya. enggak, nanti
siswa-siswa saya ini nanya mas. Jadi saya tanyain sekarang aja. Itu privasi dong. Aduh asik. Kalau mau kenalan menghubungi apa? Instagramnya apa gitu? Kalau masuk kelas saya nanti baru tahu tuh. Ya nanti kalau yang nanya alumni gimana? Harus kelas IT dulu. Enggak, kalau yang nanya alumni gimana? Datangnya Puskom langsung. Oke mas, ini saya rahasiakan namanya. Nanti dia tempat duduknya di Puskom. Dia temannya Pak Sam. Kalau mau ketemu ya tiap hari di sini masnya. Ya semoga masih jomblo. Alumni yang mau nikah cepat. Adalah buka akun YouTube Aman 1 ya. Cocok jadi apa yang saya. Bisa nanti silakan menghubungi masnya. Mau belajar IT. Kedepannya IT itu kan bagus tuh. Untuk yang mau masuk jurusan IT atau yang sedang kuliah. Nanti bisa privat ya mungkin. Atau nanya-nanya. Dan sekolah kita. Sekolah kalian. Yang sudah kalian tinggalkan setengah tahun. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ya, setan-setan yang sedang duduk di sini. Ya kan orangnya nggak ada. Oke. Ini nggak tahu kelasnya siapa. Meja kalian sudah dicat, keren kan? Latar belakang, oke. Kita cek yang lain. Nih, seandainya besok masuk, anggaplah kerannya ada nih, jalan kerannya. Nih, SC berapa nih? Wih, warnanya pink, kayak cewek semuanya. Oke, keren. Dan kenapa ada ini? Saya juga nggak tahu. Kayaknya semua kelas ada ya. Mungkin untuk khutbah, bukan khutbah, untuk melatih berbicara di depan publik. Karena keterampilan berbicara itu akan kalian bawa sampai kapanpun. Nah kan, ada semua. Mungkin itu untuk belajar pidato bisa jadi. Tetap pink warnanya. Oke. Nanti saya akan keliling, insya Allah. Kita akan tunjukkan semua kelas, keadaan kelas yang sudah ditinggalkan lama. Itu sedang perbaikan jaringan. Meskipun kalian tidak hadir, jaringan di sekolah tetap diperbaiki. Kalau kalian nanya, kalau pas ujian kenapa jaringan jelek pak? Itu nggak ada jawabannya tuh. Tapi intinya madrasah mempersiapkan semuanya dengan baik. Tuh, itu ada Pak Samsudin beserta kru Pusdakom. Nih. Oh ya, masjid kita juga sedang perbaikan. Jadi di dalam masjid itu sedang dibongkar, dibuat fondasi baru, 2 lantai, menghabiskan dana yang banyak. Jadi kalau kalian punya sedikit atau banyak uang, boleh dikirim ke keislaman. Bisa menghubungi Ustadz Juliaris. Oke, jadi ini progres perkembangan masjid. Itu Pak Juliaris. Nanti akan ada 2 lantai. Keren ya. Kita tunggu hasilnya. Jika kalian merasa video saya bermanfaat, ya kalau kalian tonton ya semoga ada manfaatnya. Atau kalian ada request, ada permintaan, siapa yang mau saya wawancarai selanjutnya, alumni atau guru atau siapa, silakan komen.
Silakan komentar apa yang kalian inginkan. Kalau bisa saya lakukan. Oke. Ini lorong kita. Oke, sekian dulu. Saya rasa durasinya sudah terlalu panjang. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.